Salam semuanya. Pada siang hari ini kita mencoba merenungkan sedikit firman Tuhan. Dan temanya adalah berjuang dengan jujur, percaya diri, dan disiplin. Tema ini sengaja kami angkat untuk mempersiapkan kalian mengikuti asesmen tengah semester nanti, minggu depan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Kita harus berdoa dulu dengan sungguh-sungguh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti pentingnya perjuangan dengan jujur, percaya diri, dan disiplin. Ajari kami untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga itu semua yang mengajari kami tentang yang baik dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kali ini Bapak buat sedikit perbedaan. Kalau biasa dimulai dengan firman baru aktivitas ya. Tapi kalau ini untuk menuntun kita masuk ke dalam firman Tuhan, Bapak meminta kalian coba sekarang berdiri, kita main. Kita main dulu ya. Main yang namanya surga neraka. Mungkin masih ingat yang namanya pernah Bapak sampaikan, perkenalkan itu main surga neraka. Tahu? Masih ingat ya? Jadi berpasang-pasangan. Yang kalah nanti maju ke depan. Yang kalah maju ke depan. Silakan berdiri, berpasang-pasangan. Sudah dapat pasangannya, main surga neraka. Jadi yang nggak ada temannya siapa? Ayo silakan. Nah tangannya coba. Seperti ini gimana? Jeremy sini. Tangannya coba perhatikan, taruh dulu satu, yang satunya menyilang seperti ini, kemudian satu lagi di atasnya, paling atas. Nah, kalau surganya ada di mana biasanya? Di atas, maka yang bawah naik ke atas. Nah, kalau surga lagi, Bapak sebutkan surga, maka naik lagi ke atas. Tapi kalau Bapak sampaikan neraka, maka neraka ada di mana biasanya? Kalau orang dalam pemahaman kita ke bawah. Ya, neraka. Nah, jadi tolong perhatian. Begitu Bapak menyebutkan kata, ya, kata yang bermakna positif di dalam hidup kita ini. Contoh, membantu orang tua, maka yang bawah, yang bawah menangkap yang atas, ya. Jadi yang bawah menangkap yang atas. Soalnya dia penjahat dari bawah, dia berusaha menangkap yang paling atas, ini surga ya. Jadi begitu juga sebaliknya. Kalau Bapak sebutkan hal-hal yang berkonotasi negatif di dalam kehidupan kita, contoh umpamanya menyontek, wah, maka yang atas juga harus menangkap yang bawah. Nah, kalau yang bawah atas menangkap yang bawah, itu dia cenderung untuk maknanya adalah yang bawah menangkap, yang atas menangkap yang bawah, cenderungnya untuk membawa ke jalan yang benar, ya. Jalan. Coba ya, Bapak akan coba dulu duduk, cari temannya, cari temannya. Sudah? Sekarang surga atas ya. Kalau yang salah, silakan ke depan ya, otomatis ke depan. Ya, surga, neraka, bully teman. Ayo, yang salah ke depan. Bullying teman. Ke depan, yang jujur. Nah, ini ya tema kita adalah jujur. Yang tidak jujur, ya perlu nanti. Baik, kita ulang dari awal ya. Kita ulang.
Ya, kita ulang. Kita main sekarang surga neraka. Surga neraka ya. Sudah siap pada posisi tangannya? Baik. Sekarang neraka. Neraka. Surga. Surga. Rajin belajar. Kalau yang ketangkap, sudah ketangkap, maka dia maju ke depan sini. Kalau sudah ketangkap, maka maju ke depan. Silakan. Berapa orang? Silakan orang. Sekarang kita teruskan yang sudah maju, silakan maju aja dulu berdiri sini lah. Ya, Filipo. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Ya. Jujur. Melatih konsentrasi juga ya. Sekarang kita mainkan lagi. Yang di depan sudah nggak usah main, hanya berdiri aja. Ya, sudah. Sekarang letakkan tangannya di atas tangan temannya. Surga. Malas belajar. Silakan maju. Nah, baik. Sudah dapat berapa nih? 1, 2, 3. Baik, sekarang tolong baris di sini. Paling sini. Ya, baris. Baik. Agak baris. Yang lain tolong duduk lagi. Tolong agak ke sini lagi, nah, agak ke sini. Geser ke sini, nak. Ya, biar muat di sana. Ayo, biar muat. Tolong jangan ada di sebelah kipas, nak. Ini di sini aja, mepet ke sini. Ayo, mepet ke sini. Filipo, mepet. Ya. Baik. Nah, selanjutnya, tadi ini jujur atau karena ketahuan gitu ya, dipaksa? Siapa tadi yang jujur? Yang jujur angkat tangan. Jujur. Yang merasa dipaksa tadi siapa? Baik. Selanjutnya ada permainan berikutnya adalah kejujuran. Jadi tolong jawab dengan jujur. Ya, tolong jawab dengan jujur. Jika kamu menjawab iya, maka kamu melangkah sekali. Maju ke depan ya. Contoh, saya pernah menyontek, maka melangkah satu langkah. Itu contoh. Tapi kalau jawabannya tidak, kamu tidak pernah menyontek, maka kamu diam di tempat. Di tempat. Oke, sekarang berdiri dulu, sejajar dulu dong, Berdirinya sejajar ya, jangan ada yang melangkah. Tapi jawab dengan jujur ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang pernah terlambat datang ke sekolah atau ibadah? Datang sekolah. Yang pernah satu langkah aja. Sudah? Kemudian siapa yang pernah menyontek? Kemudian yang ketiga ya, siapa yang pernah berbohong kepada orang tua? Yang keempat, siapa yang pernah menyembunyikan nilai jelek dari orang tuanya? Jadi menyembunyikan. Jadi ya? Pernah nggak ada? Paul pernah menyembunyikan nilai jeleknya kepada orang tua supaya tidak dimarahi maksudnya? Berarti kalau enggak, berarti ini ingat, kalian akan mendekat ke neraka. Ini mendekat saya itu neraka ini, ya. Jadi yang berikutnya, siapa yang pernah berjanji tetapi tidak menepati? Jadi pernah. Baik. Coba.
Seandainya di depan ini kalian tahu, ya, adalah kalian menuju kebinasaan, hatinya perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Seandainya di sini tinggal selangkah lagi udah mencapai kebinasaan. Bagaimana? Del Noel, ya. Bagaimana perasaan kamu? Kan kita mendekat. Sedih. Satu lagi siapa? Paul. Bagaimana perasaannya? Hah? Sedih. Nah, ada yang paling belakang. Ternyata dia orangnya ya tetap setia. Sebenarnya bagaimana perasaannya? Biasa aja. Ini karena memang di depan itu kan tidak ada jurang maut. Seandainya ada jurang maut pasti senang ya. Ya, senang. Ya, seandainya di depan itu ada jurang maut, ada ini kalau udah nyampe di situ langsung ya nggak ada lagi kehidupan. Bagaimana? Ya, senang ya, tentu senang. Oke. Baik, jadi teman-teman, ini suatu permainan pembuka untuk mengarahkan kita ke tema kita, yaitu berjuang dengan jujur, percaya diri, dan disiplin. Bahwa di dalam hidup kita ini kita harus berani mengambil risiko juga ya. Tetapi kalau kita udah tahu di depan kita itu ada jurang, maka kita harus berusaha untuk tidak menuju jurang itu. Baik, tepuk tangan buat teman-teman kita. Silakan duduk. Makasih ya. Terima kasih. Baik, ini sudah jam 12.16. Kita lihat, perhatikan di depan itu segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini firman Tuhan, satu ayat saja dulu, yaitu ada di mana? Di Kolose 3 ayat. Coba dicek, betul nggak? Coba dicek. Sekarang dilihat, buka Alkitabnya, mana Alkitabnya? Betul nggak? Mana Alkitabnya? Alkitabnya mana? Hah? Bastion, mana Alkitabnya? Oh, coba dilihat. Kolose 3 ayat 23. Sudah? Sekarang dilihat Yakobus 1 ayat 5. Sudah pas belum tuh? Coba dilihat, betul nggak? Udah ya? Baik. Teman-teman, ada sebuah cerita sebagai ilustrasi. Halo. Hai. Ya, cerita ini adalah cerita seorang anak yang bernama Arga. Bapak sebut saja namanya Arga. Pada suatu hari, halo. Hai. Sudah dapat dulu ini? Sudah betul kan? Sudah betul. Yakobus 1 ayat 5. Teksnya seperti itu bunyinya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Betul? Sudah betul ya? Oke, puji Tuhan. Jadi suatu hari ada seorang siswa bernama Arga. Dia mendapat jadwal ulangan matematika. Ya, kalau sudah seperti kalian besok kan belum dapat jadwalnya ya, mungkin minggu depan. Semua siswa tampak tegang, termasuk Arga. Ia sudah belajar seminggu sebelumnya dengan disiplin. Dia mengerjakan latihan soal setiap malam. Namun saat soal ulangan dibagikan, Arga merasa gugup, cemas. Beberapa soal terlihat jauh lebih sulit dari yang pernah ia pelajari. Di bangku belakang ada teman yang mencolek dia. Arga,
Ini loh, ada catatan. Ini dikasih kakak kelas. Arga ragu sejenak. Dia ragu, si Arga ragu sejenak. Mau ikutan atau enggak ya? Ada gejolak batin di dalam dirinya. Kalau ia mencontek, nilainya bisa bagus. Tetapi hatinya menolak. Akhirnya dia menolak. Ia teringat ayat yang pernah diajarkan saat pelajaran agama, yaitu segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, yang ada di Kolose 3 ayat 23 tadi. Kemudian Arga berkata dalam hati, kalau aku mencontek, aku hanya ingin terlihat pintar di hadapan manusia. Tetapi kalau aku kerjakan dengan jujur, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Walau begitu, ia tetap bingung dengan beberapa soal. Memang dia sudah memutuskan tadi untuk tidak menyontek, tapi tetap dia masih bingung. Dalam hatinya ia berdoa sangat singkat. Ya Tuhan, aku merasa kurang bisa di soal ini. Firman-Mu berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat berapa? Ayat 5. Terima kasih. Nah, tolong beri aku hikmat dan ketenangan supaya bisa mengingat apa yang sudah yang sudah kupelajari. Amin. Ajaibnya, setelah berdoa pikirannya menjadi terasa lebih jernih. Ia mulai mengingat cara mengerjakan soal-soal yang tadinya terasa buntu. Arga mengerjakan ulangan dengan percaya diri tanpa curang sampai waktu habis. Ketika hasil ulangan diumumkan, memang nilai Arga tidak sempurna, tetapi cukup tinggi. Dan ia tahu bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri dengan pertolongan Tuhan. Lebih penting lagi hatinya tenang karena ia jujur, disiplin, dan penuh percaya diri, dan bergantung pada hikmat Tuhan. Jadi anak-anak, saat menghadapi kesulitan, ya hendaknya kita janganlah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau mengambil jalan pintas. Kenapa sekarang ini tidak boleh menggunakan HP lagi? Ayo, pada saat ulangan atau pada saat sekolah. Karena banyak siswa, bisa dikatakan 99 siswa ya menyontek. Pantasan sebentar soal banyak, padahal Bapak Ibu guru sudah menyiapkan soal itu, diperkirakan bahkan untuk durasi waktu yang tersedia aja kurang sebenarnya. Tetapi bagi kalian kalau menggunakan HP mengerjakannya cuma sebentar ada selesai. Makanya sekarang dilarang juga untuk membawa HP, itu salah satu ya. Jadi kita harusnya ya kerjakan dengan segenap hati. Semua apa yang kita kerjakan itu, semua yang kita perbuat itu semuanya seolah-olah hanya untuk Tuhan saja. Itu kalau memang kita punya iman kita kuat bahwa memang kita ini, hidup kita ini adalah
keseluruhannya untuk Tuhan. Dan kadang-kadang kita memang tidak mampu, tidak semuanya bisa gitu ya. Oleh karena itu makanya kita meminta hikmat dari Tuhan. Itu nanti yang memampukan kita untuk menjawab soal-soal yang diberikan kepada kita. Anak-anak semuanya, untuk minggu depan kalian akan menempuh satu asesmen tengah semester, dan soalnya itu sudah dipastikan bahwa semua uraian dan kemampuan kalian untuk mengingat kembali atau menuangkan semua ide-ide kalian, argumen-argumen kalian untuk menjawab soal-soal itu. Kalau minta penjelasan, kalian menjelaskan. Lakukanlah dengan tekun, dengan asal-asal. Karena dengan ketekunan itu nanti membuahkan hasil yang maksimal. Dan Anda puas. Dan bila kamu melakukannya dengan asal-asal, maka hasilnya bisa dipastikan bahwa memang juga hasilnya seadanya. Dan kamu bisa menyesal. Kenapa ya? Tadi saya nggak sungguh-sungguh. Ya begitu ya. Jadi Bapak berharap kita buka satu Amsal 10 ayat 9. Coba Amsal 10 ayat 9. Siapa yang mau baca? Ya, siapa? Siapa nak? Yang mau bantu baca? Boleh dari kelas 7. Evan, mana Alkitabmu? Hah? Enggak bawa. Kenapa enggak bawa? Hah? Lupa. Besok jangan lupa lagi ya. Si Del bisa bantu? Bisa bantu baca? Coba. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Coba diulang. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Betul. Coba kita baca sama-sama semuanya. Sudah dapat belum? Ini yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitabnya siapa? Sini. Coba dong, jangan malu bawa Alkitab. Apa lupa juga? Sama seperti Evan. Malu. Amsal 10 ya. Ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Hidup jujur tidak perlu takut dan khawatir. Ini di depan sudah ada penjelasannya, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Ya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita harus yakin dan percaya. Ia berjalan dengan damai sebab tindakannya benar di hadapan Allah dan manusia. Itu yang jujur. Tapi orang yang tidak jujur akhirnya akan ketahuan juga. Akhirnya ketahuan juga. Kata berliku-liku menggambarkan orang yang licik, penuh tipu daya, atau berusaha menutupi kebenaran. Mungkin ia dapat berhasil sesaat, tetapi cepat atau lambat kebohongannya akan terbongkar. Kadang-kadang siswa merasa diri sudah aman. Wah, ini nyontek, selamat, selesai, udah dikumpulkan kan. Ternyata Bapak Ibu guru melihat, ini kok sehari-harinya anak ini nggak bisa jawab aja juga ya. Caranya kok bisa dapat 100. Besoknya ketemu lagi nih. Sini nak, sini. Coba ajarin Bapak lagi ya. Bapak lupa jawaban soalnya.
tanya lagi soal itu. Bingung dia. Nah, sekarang ketahuan. Kamu jawabannya bagus sekali. Kok bingung? Hehehe. Nyontek, Pak. Nah, kan ketahuan juga kan akhirnya kan. Memang Bapak Ibu guru itu sudah ngerti anak-anak yang memang sebenarnya menyontek. Ya. Apalagi Bapak kan ngajar bahasa Inggris. Saya sehari-hari tahu kita kasih latihan. Ya. Dan memang penuh perjuangan. Dan ternyata pada saat ulangan duduk di sebelah yang memang sudah lumayan bagus. Ya, lihat konten. Dan ternyata setelah lembar jawabannya sampai di tangan Bapak, 99. Bapak kaget. Padahal kalau sehari-hari, mungkin anak ini udah belajar kali ya pada saat ulangan. Nah, kita harus ini kan, positive thinking kan. Kita panggil lagi pada saat pertemuan berikutnya kita panggil. Bagus sekali jawaban kamu. Sekarang tolong praktekkan di depan. Gimana? Coba bacain aja. Coba. Nggak bisa, Pak. Bukan nggak bisa. Kamu bagus loh, nilaimu tinggi. Di situ baru jujur tapi sudah tidak jujur lagi. Jadi jujur untuk menyatakan ketidakjujuran. Pak, saya nyontek di tempat sebelah di pekerjaan teman yang di sebelah waktu itu, Pak. Nah, itu akibatnya kan malu sendiri, ya gak? Malu. Jadi coba bayangkan kalau memang kamu melakukannya dengan jujur, maka juga kamu merasa damai. Nah, pada saat dipanggil sama Bapak, hatinya udah ada apa ya, gitu ya. Dia merasa cemas. Itu akibat dari ketidakjujuran. Ya, akibat dari ketidakjujuran. Jadi pesan moral untuk kehidupan kita ya dari firman Tuhan ini adalah dalam belajar dan mengikuti ujian siswa yang jujur bisa tenang karena ia mengandalkan hasil usahanya sendiri. Sebaliknya orang yang menyontek dan berbuat curang mungkin merasa aman sementara, tetapi akhirnya bisa ketahuan dan merusak kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Ada image dari orang lain kepada dirinya, kepercayaan diri. Jadi ini kalau siswa yang suka belajar, rajin, semangat sehari-harinya, kalau mamanya tiba-tiba pas ulangan nilainya anjlok, umumnya 80, padahal biasanya dia 100, 95. Ini Bapak Ibu guru juga nggak tegaan itu. Bukan tegaan, ini pasti ada sesuatu. Ternyata pada saat dipanggil, siswa itu memang dalam keadaan kurang enak badan. Ya, apakah Bapak Ibu guru memberi nilainya yang serendah itu dari yang kemampuannya, lebih rendah dari kemampuannya? Tidak. Justru sebaliknya, ya. Oke. Jadi untuk firman Tuhan ini, aplikasinya dalam kehidupan kita mengikuti asesmen tanpa menyontek. Sehari-hari juga ulangannya apa? Belajar dengan tekun dan teratur, tidak takut gagal karena Tuhan menyertai kita. Kemudian menghargai hasil usaha sendiri. Kita harus menghargai hasil usaha kita. Senang. Cara praktis untuk tetap percaya diri dan disiplin itu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Siapa yang setiap hari berdoa? Angkat tangan. Angkat tangan. Berdoa itu tidak harus panjang-panjang. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Ya, kalian teruskan itu. Yang mungkin
masih lupa-lupa, ya mulai lagi ya, mulai lagi. Jadi doa itu memberi ketenangan kepada diri kita. Apa yang perlu didoakan? Apa yang kalian bawa dalam doa? Kalian juga tidak perlu harus terlalu rumit. Yang penting kalian benar-benar menginginkannya. Dan setelah berdoa, perbuatlah, usahalah. Karena kamu kalau hanya sekedar berdoa tapi tidak berusaha, sama aja artinya kosong, nggak punya pengharapan. Bagaimana Anda mengharapkan memanen buah mangga di kebun Anda, tapi Anda tidak pernah menanam pohon mangga di kebun Anda? Anda tidak pernah berusaha menanamnya, ya? Jadi kita ada usaha dan disiplin dalam belajar, rutin. Jadi sesuai dengan jadwal. Jadi motivasi rohani Tuhan membantu kita untuk menjadi terang dunia melalui sikap jujur, percaya diri, dan disiplin. Kemudian kita memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk saat mengikuti asesmen. Ada yang mungkin perlu di-sharing sebelum kita tutup? Pengalamannya yang mungkin pernah tidak jujur dan akhirnya dia memahami dan menyadarinya. Hah? Ada? Nggak ada ya Jeremia? Baik, Bapak berharap mungkin ada yang malu-malu. Kadang-kadang memang begitu. Untuk jujur itu memang malu, tapi sudah sadar bahwa memang itu perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Hendaknya kita semua bisa selalu menaruh harapan kepada Tuhan, setia mengikuti firman-Nya. Untuk nanti pada pelaksanaan asesmen ke depan, semua berkomitmen untuk tetap menjaga kejujuran dan tetap disiplin serta tekun untuk belajar. Tuhan menyertai kalian semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kami selalu mengingatnya untuk selalu jujur, untuk selalu disiplin, taat dan berani melakukan hal yang baik. Kami berdoa buat anak-anak kami yang minggu depan akan mengikuti asesmen tengah semester. Roh Kudus-Mu yang diam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu belajar, tekun, dan bisa jujur untuk menjawab soal-soal asesmen yang mereka terima di minggu depan. Dari kelas 7 sampai kelas 9 ada berbagai siswa mungkin yang mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kiranya Tuhan yang terus memampukan mereka untuk bisa lebih mendapatkan hikmat bagaimana cara belajar yang baik. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami ini yang juga tetap berusaha untuk mendidik mereka di rumah dan mensupport mereka untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun mendukung mereka dalam kebutuhan pertumbuhan imannya di rumah. Beri kesehatan, beri kemampuan untuk melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, nama-Mu yang kami puji dan muliakan. Amin.